Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Yasinta Hoar SPD. NIM 258 690 520 58. Guru Pendidikan Agama Katolik di SMA Raden Ajeng Kartini Umatoos, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke, batch 3. Pada hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 10 di SMA Raden Ajeng Kartini Umatoos dengan tema Keluhuran Manusia sebagai Citra Allah. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita semua berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Maka dari itu, Ibu minta satu siswa berdiri untuk angkat doa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran hadirat-Mu, karena begitu besar cinta yang kasih kepada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran pada pagi ini. Kiranya Tuhan membuka pikiran kami, supaya kami bisa mengetahui apa yang dikasih oleh Bapa Ibu Guru kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan. Maria Yanwali Hoa Beria, adikku. Anastasia Melania Hoa, adikku. Selvina Irja Kalau, Adikku. Arianti Bala Kalau, Adikku. Flavia Katerina Kalau, Adikku. Julia Abu Kalau, Adikku. Maria Alessandra Sego, Adikku. Aloysius Kalau, Adikku. Giovanni Kadora Hoa, Maria Virginia Swan, Adikku. Dionysius F. Sera. Adikku. Baik, sekarang kita belajar tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Tujuan dari materi ini adalah peserta didik mampu memahami konsekuensi dirinya sebagai citra Allah dalam bentuk berelasi dengan sesama manusia, bersyukur kepada Allah yang sangat menciptakan dirinya sebagai citranya, dan pada akhirnya menghargai sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain. Nah, apa itu keunggulan manusia dibandingkan? Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Martabat, umur, dan istimewa yang dimiliki manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baik, pertanyaan kedua, mengapa manusia itu dikatakan sebagai citra Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan kedua? Silakan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baik, kita beri tepuk tangan dulu.
Jawab, manusia memiliki akal budi dan hati nurani dan kehendak bebas dan kemiripan dengan penciptanya, yang memberinya martabat luhur dan tanggung jawab untuk mengelola ciptaan serta menjalin relasi dengan sesama. Baik, pertanyaan keempat, dengarkan. Keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah nampak di mana manusia itu memiliki istimewa, yaitu siapa bisa jawab? Manusia memiliki keistimewaan itu meliputi kemampuan untuk mengenal Allah, memikul tanggung jawab sebagai Tuhan penciptanya, serta memiliki martabat yang sama di hadapan Allah dan sesama. Silakan. Baik, sekarang kita semua berdiri di bangkunya. Ibu kita 1, 2, 3. Ibu kita berdiri. Contohnya, jika kita mirip dengan ibu kita, tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan kemiripan ini mau menggambarkan sesuatu bahwa pada diri kita entah itu fisik atau karakter. Sifat-sifatnya adalah kesamaan dengan ibu. Dan pada kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari Allah. Demikian pula, makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai gambar atau citra dari penciptanya, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, arti manusia sebagai citra Allah. Dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31, dilanjutkan dengan kitab Kejadian bab 2 ayat 4 sampai dengan 7. Cukup jelas bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan citranya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26, manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan secara bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Hanya kepada manusia diberi kemampuan itu menurut manusia mirip dengan Allah. Manusia menjadi citra Allah meliputi gambar Allah atau disebut imagine. Dan terhadap Allah ini adalah kelengkapan manusia yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk melakukan tugas-tugas yang telah diberikan.
Yang ketiga, manusia sesama dan saudara dalam Allah. Keluhuran setiap pribadi merupakan landasan paling penting dalam penghargaan kepada diri sendiri dan orang lain, di mana dasar cara pandang menyangkut pandangan bahwa setiap manusia mempunyai martabat yang luhur. Setiap manusia diciptakan sebagai citra Allah, yang berarti segambar atau serupa dengan Allah. Semua manusia berharga sehingga sudah sepantasnya setiap manusia saling menghormati walaupun ada perbedaan. Kita semua adalah pribadi manusia yang diciptakan Allah. Setiap dari diri kita adalah pribadi yang paling luhur, menjadi berkat bagi sesama. Sehingga dengan alasan bagaimana tidak bisa meremehkan keluhuran pribadi manusia meskipun dalam keadaan cacat, kekurangan, kemiskinan, seorang manusia kebaikan dan keluhuran. Namun dalam kenyataannya bahwa tidak selalu berjalan mulus. Di Indonesia saja banyak sekali diskriminasi yang terjadi. Persoalannya sudah menjadi berita yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari. Yang berikut, upaya menjaga keluhuranku sebagai manusia. Hidup sebagai manusia merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang patut untuk diperjuangkan. Kehidupan besar artinya kehidupan yang ditandai ciri yang tak terhapuskan, yaitu kebenaran sendiri dengan menerima karunia Allah. Manusia wajib mempertahankan hidup dalam kebenaran itu yang hakiki baginya. Kita melihat bahwa perjalanan sejarah muncul banyak persoalan yang menghancurkan harkat dan martabat serta keluhuran manusia. Sekarang Ibu kasih satu studi kasus untuk anak-anak belajar di situ. Di situ ada 3 pertanyaan. Setelah kerja habis 3 pertanyaan itu, masing-masing kelompok presentasi di depan. Baik, sudah. Sekarang dari kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada materi saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia disebut sebagai citra Allah? Jawab, manusia diciptakan sebagai citra Allah karena kata citra lebih tepat diartikan sebagai pembaca atau citra sang penciptanya, yaitu Allah sendiri. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat? Jawab, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik. Dan manusia menggunakan kehendak untuk memilih kebaikan. Antara akal budi, rasa hati dan kehendak, ada penyatuan mutlak bagi manusia dalam mencapai kebaikan umum, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup yang berlaku bagi semua orang. Soal yang ketiga, kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya
mengembangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki? Jawab. Yang pertama, ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Yang kedua, ia mengenal diri sendiri. Yang ketiga, ia dapat menjadi tuan atas diri sendiri. Yang keempat, selalu mengabdikan diri dalam kebebasan. Yang kelima, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan yang keenam, dipanggil membangun relasi dengan alam ciptaannya. Kelompok yang ingin bertanya saya persilakan. Ya, baik kelompok yang bertanya silakan. Sekali kepada kelompok saya. Jelaskanlah tujuannya Allah menciptakan manusia. Jelaskanlah tujuan Allah menciptakan manusia. Pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Tujuan utama untuk melayani, memuliakan, dan bersekutu dengan penciptaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas moderator yang sudah berikan kesempatan kepada saya. Apa yang dimaksud dengan manusia? Apa yang dimaksud dengan manusia disebut sebagai citra Allah? Jawab. Manusia diciptakan sebagai citra Allah karena kata citra lebih tepat diartikan sebagai gambaran atau citra sang penciptanya, yaitu Allah sendiri. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik, dan manusia menggunakan kehendak untuk memilih kebaikan. Antara akal budi, rasa hati, dan kehendak ada penyatuan mutlak bagi manusia dalam mencapai kebaikan umum, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup yang berlaku bagi semua orang. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Jelaskanlah tujuan Allah menciptakan manusia. Jawab. Tujuan utama untuk melayani, memuliakan, dan bersekutu dengan penciptanya. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi, saya berikan bermartabat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok saya. Jawab. Bermartabat adalah berkaitan dengan harga diri, yang berarti menghargai keberadaan dan nilai-nilai sendiri, dan juga didasari oleh nilai-nilai etika dan adab yang luhur serta menjaga sopan santun. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi, saya berikan waktu dan kesempatan. Pas. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan. Sekarang yang persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri, maka dengan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Jawab, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Mereka segala sempat diartikan sebagai gambaran atau citra sang pencipta, yaitu Allah sendiri. Kedua, apa yang dimaksudnya dengan manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat? Jawab, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik, dan manusia menggunakan kehendak untuk memilih kebaikan. Antara akal budi, rasa hati yang keinginan ada penyatuan mutlak bagi manusia dalam mencapai kebaikan umum, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup yang berlaku bagi semua orang. 3. Kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya menciptakan kederajatan antara perempuan dan laki-laki? Jawab, 1. Dia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. 2. Ia mengenal diri sendiri. 3. Ia dapat menjadi tuan atas diri sendiri. 4. Selalu mengabadikan diri dari kebebasan. 5. Hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. 6. Pandai membangun relasi dengan alam pencipta. Pada kelompok yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Jelaskanlah tujuannya Allah menciptakan manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tujuan utama untuk melayani, memuliakan, dan bersekutu dengan penciptaan. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Pada kelompok yang lainnya masih ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Apa yang sudah sederajatan perempuan dan laki-laki? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, meskipun peran dan tanggung jawab mereka mungkin berbeda. Kesetaraan ini menekankan martabat dan hak asasi yang serta bagi setiap individu. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Baik, dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Puas dengan 3 pertanyaan itu dari kelompok masing-masing. Sudah. Yang pertama itu tentang apa? Apa yang dimaksud dengan manusia disebut sebagai cipta Allah? Itu jawaban dari kelompok masing-masing adalah manusia itu diciptakan dengan citra Allah. Karena citra itu lebih tepatnya diartikan sebagai gambaran atau citra sang penciptanya, yaitu Allah sendiri.
adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan manusia juga menggunakan kehendak untuk memilih kebaikan. Antara akal budi, rasa hati, dan kehendak, ada penyataan mutlak bagi manusia dalam mencapai kebaikan, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup yang berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya mengembangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu, ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Yang kedua, ia mengenal diri sendiri. Yang ketiga, ia dapat menjadi tuan atas diri sendiri. Yang keempat, selalu mengabdikan diri dalam kebebasan. Yang kelima, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Yang keenam, dipanggil membangun relasi dengan Allah Penciptanya. Semua puas yang pertanyaan tadi? Puas. Baik, sekarang Ibu bagi Ibu minta anak-anak ini buka Injil tentang kitab Mazmur. Pertanyaan, itu tugas rumah minggu depan baru periksa. Baik, dari materi yang tadi kita sudah belajar, Ibu kasih kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Yang kedua, sejauh yang terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak hanya dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Yang ketiga, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah. Yang keempat, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Alim, manusia pun harus penuh kemampuan. Kalau Allah Maha Baik, jadi kita cukup sampai di sini. Sekarang salah satu siswa akan kita buat dulu. Terima kasih karena Tuhan mengajar kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Tuhan, hari ini Dia dan kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat.